Permainan lompat tali ini benar-benar membuat karakter utama kita kesulitan sebab ia harus meloncat sambil melindungi bayi yang digendongnya. Gi-hun benar-benar bertekad untuk melindungi bayi digendongannya dengan sepenuh hati. Tapi mengapa Gi-hun sampai rela mempertaruhkan nyawanya juga demi bayi yang baru saja dilahirkan oleh pemain 222 ini? Kembali ke awal, seperti yang kita ketahui bahwa pemain 222 baru saja melahirkan bayinya dan nenek tua inilah yang sudah membantu proses persalinan dan terus melindungi bayi itu dan ibunya di permainan sebelumnya. Karena pada permainan petak umpet sebelumnya sangat banyak pemain yang gugur, hadiah yang akan mereka dapatkan juga semakin besar dan para VIP yang menonton permainan ini tentu cemas permainan akan berakhir. Tapi frontman meyakinkan bahwa para pemain pasti masih ingin lebih dan belum puas dengan hadiah yang mereka dapatkan sekarang. Dan hal itu terbukti saat voting dilakukan, banyak sekali pemain yang memilih lanjut dan terlihat orang pertama yang menolak adalah pecandu ini karena memang ia sudah kehilangan obat terlarang miliknya dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa obat itu. Sedangkan pemain cupu ini malah berubah pikiran dan mau melanjutkan permainan. Entah apa yang ada di dalam benak anak ini. Selanjutnya giliran nenek tua ini yang baru saja menghilangkan nyawa anaknya sendiri dan tentu ia memilih untuk menghentikan permainan. Nenek tua ini benar-benar memohon kepada para peserta untuk segera menghentikan saja permainan ini dan pulang dengan hadiah yang sudah dikumpulkan. Bahkan ia rela membagikan hadiahnya untuk semua orang. Tapi sayang, ucapannya sama sekali tidak dipedulikan dan mayoritas peserta masih ingin melanjutkan permainan. Hasil voting sudah bulat dan terlihat nenek ini benar-benar mencemaskan kondisi pemain 222 dan bayinya. Bahkan ia tidak makan sama sekali karena selalu memberikan makanannya kepada wanita ini. Saat hari mulai malam, nenek ini menghampiri Gi-hun dan mengungkapkan penyesalannya karena sudah menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Gi-hun pun tak percaya mendengar itu. Dan satu pesan nenek ini adalah ia meminta Gi-hun untuk melindungi bayi di arena ini apapun yang terjadi. Gi-hun hanya diam saja dan tak mengeluarkan satu kata apapun. Hingga pada pagi harinya para pengawas masuk ke markas sambil membawa peti dan itu tandanya ada peserta yang gugur dan ternyata nenek tua ini sudah menghilangkan nyawanya sendiri. Peserta 222 ini benar-benar terpukul karena nenek tua itulah satu-satunya orang yang peduli dengannya di permainan ini. Bahkan pacarnya sendiri juga sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Permainan pun juga tetap harus dilanjutkan. Kini semua pemain dibawa ke arena tempat permainan selanjutnya dan disinilah Gi-hun untuk pertama kali berjanji kepada pemain 222 untuk selalu melindungi bayinya apapun yang terjadi. Permainan harus dilanjutkan. Terlihat ada dua boneka besar yang dimana masing-masing memegang sebuah tali. Para pemain harus menyeberang sambil bermain lompat tali. Tapi saat permainan dimulai, tidak ada satupun peserta yang mau maju duluan. Salah satu pecandu di permainan ini pun mulai tak bisa mengendalikan diri dan pemain cupu ini ternyata menyimpan obat miliknya lalu melemparnya ke tengah rel. Alhasil si pecandu ini pun nekat maju duluan untuk mengambil obatnya. Tapi ternyata setelah ia sampai ke tengah rel, obatnya tidak ada dan ia pun hilang fokus lalu tersandung. Satu pemain gugur. Obat terlarang itu ternyata masih disimpan oleh pemain cupu ini. Selanjutnya Gi-hun akan maju duluan membawa bayi 222 lalu ia berjanji akan kembali lagi untuk membantu sang ibu yang sedang cedera parah di kakinya. Terlihat awalnya Gi-hun cukup kesulitan untuk melewati lompat tali ini karena tubuhnya tidak seimbang sebab harus sambil menggendong bayi. Setelah sampai dan Gi-hun akan kembali, pemain lain malah masuk rel sedangkan waktu sudah tinggal 12 menit. Situasi semakin kacau karena pemain kedua yang sampai ke ujung malah mendorong peserta lain yang akan sampai berikutnya. Alhasil pemain yang sudah di rel malah panik dan membuat mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Sifat asli tamak dan arogan para pemain mulai muncul di sini. Gi-hun pun memperingatkan pemain yang ingin mendorong orang lain ini untuk berhenti atau Gi-hun lah yang akan mendorongnya. Berkat perbuatannya Gi-hun berhasil menyelamatkan banyak orang. Para pemain harus cepat menyeberang sebab Gi-hun ingin kembali ke sisi awal untuk menolong pemain 222 ini. Terlihat kekasih pemain 222 ini ingin membantu namun wanita ini tidak mau karena sudah terlalu kecewa dengan kekasihnya yang tidak bisa berbuat apa-apa untuknya bahkan sejak dari luar arena. Melihat kaki pacarnya yang cedera parah, pria ini pun juga tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Gi-hun pun juga sempat ingin didorong pemain lain namun untunglah karena mental bertarungnya sudah sangat hebat, Gi-hun bisa mempertahankan dirinya dan menjatuhkan pemain yang ingin mencelakakannya. Salah satu pemain yang sedang terpengaruh obat terlarang ini malah memperlambat karena sempat-sempatnya ia ngefly di tengah rel. Tidak ada waktu lagi bagi mereka sebab putaran tali permainan ini semakin lama semakin kencang. Pemain terakhir yang akan menyeberang adalah pemain 333 dan ia tak peduli dengan pemain lain yang hampir jatuh. Waktu tinggal 1 menit dan Gi-hun ingin kembali ke sisi awal untuk menggendong pemain 222 ini. Tapi wanita ini malah berniat
menjatuhkan dirinya sendiri dan meminta Gi-hun untuk terus melindungi bayinya apapun yang terjadi. Tak sempat bagi Gi-hun untuk menolongnya karena waktu sudah akan habis dan pemain 222 pun harus menjatuhkan dirinya sendiri. Permainan pun dianggap selesai dan para peserta diminta untuk kembali ke markas. Sementara itu di ruang VIP terlihat para tamu tidak puas dengan hasil ini dan meminta frontman memasukkan bayi pemain 222 sebagai pemain utama. Para pemain di arena sempat menghitung uang yang akan mereka dapat dan jumlahnya cukup besar sebab mereka kini tinggal 8 orang. Tapi saat para pink guard masuk ke dalam memberikan pengumuman bahwa sisa pemain ada 9, mereka semua bingung dan tidak terima sebab pembagian uang jadi semakin banyak dan yang mereka dapat tentu semakin kecil jika berhenti di sini. Ternyata bayi di tangan Gi-hun kini resmi menjadi pemain 222 menggantikan ibunya. Para peserta lain pun tidak terima karena merasa tidak adil sebab pemain 222 yang asli sudah gugur. Namun apalah daya, inilah keinginan frontman. Sisa pemain di Squid Game ini mengamuk dan ingin menyerang bayi di tangan Gi-hun. Namun para pengawas langsung menghentikannya karena tidak boleh lagi ada kekerasan di antara pemain untuk saat ini. Karena permainan berikutnya adalah final game bagi mereka, ke-9 peserta ini pun diberikan hadiah spesial berupa makan malam mewah, begitu juga untuk peserta bayi ini. Di tengah makan malam, voting untuk menentukan apakah permainan dilanjutkan atau tidak dilakukan kembali dan tentu hasilnya permainan akan dilanjutkan karena orang-orang tamak ini belum puas dengan hadiah miliaran yang akan mereka dapat jika berhenti sekarang. Terlihat para pemain arogan ini mulai bersekutu dan berencana akan mengakhiri permainan dengan hasil mereka berenam yang akan menang dan hadiah akan mereka bagi 6. Dan pada permainan berikutnya mereka akan berusaha menyingkirkan Gi-hun dan bayi 222, begitu pula dengan pemain cupu ini. Namun saat semua pemain sedang tidur, frontman meminta Gi-hun menemuinya dan inilah untuk pertama kalinya Gi-hun melihat wajah frontman yang ternyata pemain 001 yang sempat satu tim dengannya. Melihat kenyataan ini tentu Gi-hun sangat marah dan ingin menyerang frontman. Namun frontman menjelaskan bahwa ia sebenarnya ingin menyelamatkan Gi-hun dan bayi 222 itu dengan cara memberikan kesempatan bagi Gi-hun untuk menyerang semua peserta malam ini menggunakan pisau yang diberikannya. Dengan begitu Gi-hun dan bayinya bisa selamat dan keluar dari sini.